bahwa kita menantikan kedatangan Sang Juru Selamat dengan penuh harapan. Karena itu minggu pertama Advent disebut sebagai Minggu Harapan. Dan sekarang kita masuk dalam minggu kedua Advent yang juga disebut sebagai Minggu Kesetiaan dan Cinta. Sehingga lihat di gambar restoran lilin Advent itu kita selalu tulis ya, ada harapan, ada cinta, kemudian sukacita. Sukacita itu adalah minggu ketiga. Ya, pada waktu minggu ketiga nanti kami memang punya pakaian itu pink. Ya. Sebagai minggu cinta atau minggu kesetiaan, kita semua diajak untuk menantikan Tuhan dengan setia dalam pengharapan. Dan kita tahu bahwa hal yang sangat membosankan bagi manusia adalah penantian. Tapi di sini dalam penantian itu kita diajak untuk tetap setia, ya. Untuk tetap setia dengan penuh cinta. Kayak orang yang setia dengan cinta tidak pernah akan merasa bosan, ya. Tapi akan tetap ya, bersemangat. Sebagaimana ya kita dengar dalam baca pertama kali dalam kitab Yesaya, ya, di mana kita mendengar tentang doa para binatang. Itu kerinduan akan kedamaian yang digambarkan dengan serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dekat liang ular telur, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak akan ada yang berbuat jahat dan yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Di sini kita bisa mendengar bagaimana kerinduan akan kedamaian itu. Sampai sekarang masih tetap merupakan kerinduan. Itu artinya kita masih tetap berharap bahwa suatu saat kita semua akan merasakan kedamaian itu. Tidak ada kejahatan lagi, tidak ada penindasan lagi, tidak ada lagi yang kuat menindas yang lemah, yang besar menindas yang kecil. Tapi semuanya itu akan terjadi karena pengenalan dan takut akan
maka tidak akan ada penindasan, tidak akan ada kekerasan dan lain sebagainya. Yang ada hanyalah damai yang penuh sukacita. Dan kita tetap merindukan itu, kita tetap menantikan itu dengan pertobatan. Karena itu Yohanes Pembaptis dalam bacaan Injil tadi menyebutkan supaya kita semua bertobat. Ya. Tentu saja tidak mudah. Ya. Seruan untuk pertobatan tidak seperti kita bisa membalikan telapak kanan. Namun kalau kita mau, pasti bisa. Ingat, Tuhan itu panjang sabar dan penuh kasih setia, sehingga dikatakan bahwa bulu yang terkulai tidak pernah akan ditarik. Karena Allah menghendaki supaya semua orang menikmati keselamatan itu. Tinggal bagaimana kita manusia menanggapinya. Karena kita diberi kebebasan. Apakah kita mau menerima tawaran keselamatan itu, ataukah kita mau menolak warta keselamatan itu? Ini kita harus ingat, kita sementara dalam masa penantian, kita harus mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh melalui sikap tobat, supaya ketika Tuhan datang, kita dapat menyambutnya dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.